Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke Ibu, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Ibu bisa tolong sebutkan nama, alamat, dan tempat tanggal lahir Ibu? Nama saya Ibu Marisa, tanggal lahir 5 Maret, asal dari Cikesal. Oke Ibu, saya periksa dulu Bu ya. Oke Ibu, sudah sesuai Bu ya dengan identitas Ibu. Ibu, perkenalkan saya di sini perawat Nuri Inayah. Saya dari Universitas Palatehan. Saya biasa dipanggil Nuri dan saya di sini bertujuan untuk mengetahui keadaan Ibu sekarang. Nah, saya tahu bahwa Ibu menderita yaitu penyakit nyeri Bu ya di bagian jempol. Nah, saya di sini akan beritahu yaitu nanti tanda gejala penyakit Ibu dan penyebabnya itu apa Bu ya. Oke Ibu, waktunya itu ada 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Nah, bersedia Bu ya. Ya. Tadi Ibu bilang Ibu jempolnya merasa nyeri Bu ya. Nah, nyerinya itu tiba-tiba dan kaku Bu ya. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut apa yang Ibu rasakan? Biasanya saya melakukan aktivitas, suka tiba-tiba merasa sakit jempol kakinya. Oh gitu Bu ya. Lalu aktivitas itu tuh apa gitu? Aktivitas apa gitu yang membuat Ibu sakit jempolnya gitu Bu? Sepertinya contohnya berjalan. Ya, seperti saya sedang berjalan kaki. Oh, seperti itu Bu ya. Lalu bagian mana Bu, jempol kanan atau kiri Bu yang sakit itu Bu? Di sebelah jempol kanan. Oh, oke, sebelah jempol kanan Bu ya. Ya. Oke Ibu, nyerinya itu seperti apa Bu? Apakah seperti dipukul-pukul ataukah seperti nyerinya ditusuk-tusuk gitu Bu? Nyerinya biasanya seperti ditusuk-tusuk sus. Oh, seperti ditusuk-tusuk Bu ya. Lalu nyerinya itu apakah menyebar ke seluruh tubuh nyerinya ataukah hanya di bagian kaki jempol gitu Bu? Hanya di bagian kaki saja sus. Oh, hanya di bagian kaki saja ya Bu, tidak menyebar Bu ya. Lalu Ibu, kenapa sih rasa nyeri itu mulai terasa? Apakah terasanya itu di pagi hari, di siang hari, atau saat Ibu mau tidur terasa nyeri jempolnya itu? Biasanya ketika saat saya bangun tidur di pagi hari. Berapakah nilai dari nyeri yang Ibu rasakan ini? Nah, yaitu ada skala 1 sampai skala 10. Nah, Ibu skala 1 sampai 3 itu Ibu masih bisa beraktivitas ya Bu. Tapi yang skala 4 sampai 6 itu sudah mulai mengganggu aktivitas Ibu. Nah, di sini ada juga nih Bu skala 7 sampai skala 10. Nah, itu tuh Ibu sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa lagi tuh Bu. Ibu tuh merasa kayak udah benar-benar gak bisa ngapa-ngapain gitu Bu ya. Benar-benar aktivitas Ibu tuh semuanya Ibu tinggalin gitu Bu ya. Nah, di bagian mana nih yang menurut Ibu, di bagian Ibu nih skala mana? Skala 1 sampai 7K, sampai 2K, apakah skala 4 sampai 6K gitu, apakah skala 7 sampai 10, yang mana Bu? Biasanya saya merasa hanya skala ringan. Oh, skala ringan Bu ya, berarti Ibu masih bisa melakukan aktivitas Bu ya, sedikit demi sedikit Bu ya. Nah, oke Ibu, kapan sih nyeri itu tuh terasa gitu? Apakah siang, pagi, atau sore kah? Biasanya di pagi hari saat bangun tidur. Saat bangun tidur Bu ya. Nah Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah merasakan penyakit ini Bu, nyeri jempol di bagian kaki? Tidak pernah Bu ya. Oke Ibu, jadi Ibu sebelumnya sering juga mengalami nyeri seperti sekarang apa tidak Bu? Tidak Bu ya? Tidak. Karena penyakitnya baru kali ini Bu ya? Iya. Oke Ibu, apa sih yang membuat nyeri pada jempol kaki apa sih? Gimana ya? Jadi apa nih penyebabnya yang bisa bikin Ibu tiba-tiba sakit jempolnya gitu? Saya kurang tahu, soalnya baru-baru ini saya merasakan seperti ini. Oh, baru ini Bu ya merasakan, jadi Ibu belum tahu nih ya penyebabnya apa gitu ya gitu. Oke Ibu, selama ini bila Ibu merasakan nyeri itu tiba-tiba muncul apa yang Ibu rasakan? Seperti luka, seperti nyeri, atau seperti gatal ya, bisa jadi. Apa itu? Biasanya saya ngerasain seperti nyeri gitu. Oh, nyeri Bu ya. Oke Ibu, jika rasa nyeri itu muncul, segera Ibu minum obat apa tuh Bu? Minum obat atau salep atau apa gitu Bu? Biasanya saya minum obat. Obat Bu ya. Oke Ibu, baiklah Ibu, bagaimana kalau setelah ini kita coba mengatasi rasa nyeri ya Bu? Rasakan dengan latihan relaksasi otot, merupakan salah satu cara untuk mengelola rasa nyeri dan ketidaknyamanan Ibu ya Bu. Oke Ibu, setelah ini kita akan melakukan yaitu relaksasi otot Bu ya. Iya. Oke. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol nih tentang masalah apa sih penyakit Ibu nih Bu, apa yang Ibu rasakan saat ini Bu ya, tentang rasa nyeri Ibu sehingga Ibu mengalami kesulitan bergerak,
Lalu biasanya karena melakukan apa Bu, nyerinya itu tadi kata Ibu melakukan aktivitas Bu ya. Iya. Nah lalu nyerinya juga nyeri ringan Bu ya, bukan nyeri berat. Jadi Ibu masih bisa beraktivitas Bu ya. Nah baik Ibu, kira-kira mau jam berapa kita akan berlatih cara melakukan teknik relaksasi otot yang sudah kita bicarakan tadi? Sekarang nggak apa-apa. Sekarang Bu ya. Ya. Oke Ibu, agar setiap Ibu merasa nyeri, Ibu bisa langsung praktikkan cara ini Bu ya. Nanti setelah kita melakukan teknik relaksasi otot itu, nanti kalau misalkan Ibu nyeri lagi, Ibu bisa melakukan apa sih relaksasi otot itu sendiri Bu ya, tanpa bantuan dari suster Bu ya. Baik, sis. Oke Ibu, dan latihan relaksasi ini hanya salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri otot. Masih ada cara lain dengan kompres hangat juga bisa Bu ya, pengaturan posisi dan lain-lain Bu ya. Baik, kita akan belajar teknik relaksasi otot nanti sekitar jam 13 siang ini ya Bu. Ya. Dan tempatnya juga akan tempatnya di sini aja Bu ya, di ruangan ini. Masih adakah Ibu yang ditanyakan tentang penyakit Ibu? Nggak ada. Nggak ada Bu ya, terima kasih Bu ya atas kerjasamanya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ibu segera sembuh Bu ya, nanti kita akan bertemu kembali di jam 13. Ya terima kasih Bu ya, saya izin pamit Bu ya. Ya. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.